Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paladit dengan NIM 80202027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Geografis Apotek 24 Jam di Kota Jambi berbasis web. Dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Kurnia Budi, Eskom Mkom. Masuk ke dalam daftar isi. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada metodologi penelitian, kemudian bab 4 ada hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, kemudian ada daftar pustaka dan lampiran. Kita masuk ke dalam bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Inti dari latar belakang ini adalah zaman sekarang telah banyak didirikan apotek di Indonesia, khususnya di wilayah Kota Jambi, baik apotek biasa maupun apotek 24 jam. Karena jumlah yang sudah banyak, tidak sedikit orang yang telah mengetahui beberapa letak lokasi di wilayah Kota Jambi. Misalnya orang cenderung cuek tentang keberadaan apotek 24 jam. Kebanyakan masyarakat tidak mengetahui keberadaan apotek biasa dan apotek 24 jam. Apotek 24 jam akan sangat dibutuhkan pada waktu tertentu, misalnya ada keluarga yang tiba-tiba sakit pada saat jam 10 malam ke atas. Karena kebanyakan apotek akan tutup pada saat jam 10 malam ke atas. Ketersediaan informasi yang sangat terbatas, umumnya masyarakat hanya mengetahui lokasi apotek biasa dan bukan apotek 24 jam. Masyarakat cenderung tidak memiliki informasi yang akurat dan relevan mengenai lokasi apotek 24 jam dengan jarak terdekat. Kenyataan ini merupakan kondisi yang sering terjadi, tidak terkecuali masyarakat Kota Jambi. Berdasarkan hal di atas, maka akan melakukan penelitian dengan implementasi web GIS pada Sistem Informasi Geografis Pemetaan Apotek 24 Jam berbasis web, dengan tujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi geografis mengenai pemetaan apotek 24 jam khususnya di Kota Jambi, berbasis web agar dapat menyajikan informasi secara akurat. Informasi yang ditampilkan lebih interaktif karena ditampilkan dengan bentuk Google Map, sehingga memberikan kemudahan kepada pengguna seperti masyarakat umum. Yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi, maka dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana menampilkan lokasi apotek 24 jam yang berupa marker dengan memanfaatkan Google Map API. Yang ketiga ada batasan masalah, yaitu sistem hanya menampilkan letak lokasi apotek 24 jam yang berada di wilayah Kota Jambi berupa marker pada peta dan informasi datanya dengan memanfaatkan Google Map API. Yang kedua ada fitur yang ada dalam aplikasi ini berupa informasi dalam bentuk teks, gambar, akses panggilan cepat, dan terintegrasi dengan Google Maps. Yang keempat ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian hanya meliputi menampilkan lokasi apotek 24 jam berupa marker dengan memanfaatkan Google Map API. Umumnya masyarakat hanya mengetahui lokasi apotek biasa dan bukan apotek 24 jam. Manfaat penelitian ini antara lain memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mencari lokasi apotek jikalau hari sudah larut malam dan minimnya pengetahuan tentang keberadaan apotek di wilayah Kota Jambi. Memberikan kemudahan bagi pemilik apotek untuk mengelola apotek sebagai media untuk promosi. Yang ketiga ada bagian pengembang ilmu pengetahuan dapat memberikan suatu karya penelitian yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem informasi geografis. Setelah itu ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode waterfall dalam pembuatan web GIS yang terdiri dari tahapan communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Yang kemudian ada sistem penulisan. Kemudian kita masuk ke dalam bab 2 adalah landasan teori. Di dalam landasan teori ini menjelaskan tentang pendapat para ahli mengenai sistem informasi geografis. Kemudian yang kedua ada pengertian pemetaan. Yang ketiga ada keamanan. Yang keempat ada
identitas diri. Yang kelima ada pengertian web. Di dalam pengertian web terdapat komponen pada web, yaitu nama domain, web hosting, bahasa pemrograman, desain web. Kemudian yang keenam ada bahasa pemrograman. Kemudian yang ketujuh pengertian Google Map API. Yang ke-8 adalah diagram Fishbone. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam bab 3, metodologi penelitian. Tahapan penelitian ini mengikuti tahapan rekayasa pangkal lunak atau EPL, yaitu metode waterfall. Menurut Weissman, model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan, dan membangun software. Berikut adalah gambar model waterfall menurut Weissman. Yang pertama ada communication. Langkah ini merupakan analisis terhadap sebuah software dan tahapan untuk mengadakan pengumpulan data dan melakukan pengumpulan data-data tambahan baik yang ada di jurnal. Terdapat 3 analisis kebutuhan, yaitu 1. Analisis kebutuhan fungsional adalah kebutuhan-kebutuhan yang memiliki kriteria langsung dengan sistem. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang tidak secara langsung terkait dengan fitur tertentu di dalam sistem. Yang ketiga adalah analisis kebutuhan data. Data yang dikumpulkan berdasarkan konsta yang berada di kota Jambi. Data yang dikumpulkan yaitu data koordinat, lokasi apotek, gambar atau foto apotek, data detail informasi tiap apotek. Kemudian pengumpulan data. Data yang lebih tepat dan akurat akan dimasukkan ke dalam sistem yang akan dibuat. Maka digunakan beberapa metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. Ada 2, yaitu ada observasi dan studi pustaka. Kemudian langkah selanjutnya adalah planning. Proses planning merupakan lanjutan dari proses communication. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dan pembuatan software, termasuk rencana yang akan dilakukan. Kemudian modeling. Proses modeling ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan software yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus pada diagram alir data atau data flow diagram, diagram hubungan entitas-entity relationship diagram, dan rancangan antarmuka. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirement. Selanjutnya ada construction. Construction merupakan proses pembuatan coding atau pengkodian, merupakan penerjemah desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Program akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu software. Artinya penggunaan komputer akan dimaksimalkan dengan tahapan ini. Setelah pengkodian selesai, maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah melakukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki. Selanjutnya yang terakhir ada deployment. Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software atau sistem. Setelah melakukan analisis, desain, dan pengkodean, maka sistem yang sudah jadi akan menggunakan oleh user. Kemudian software yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara berkala. Baiklah, mungkin hanya segitu yang dapat saya presentasikan dari proposal ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.